ثم إلى المحبة دائما للمسلمين والدينا والمدرسين وجميع مشايخنا في الدين والعلوم بوجبته علينا وعلى أجمعين. والسلام عليكم يا أخواتي
anallaha yarhamhu min dunnahu yudhilluhu ya khalidin wa bin wa fi bil hadati sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah alhamdulillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu bi jami'il ayati wal ala wa ashkuru syukran mufiyan min al-bala wa atubu ilaihi min kulli masyiatin kana mufi'ana. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin alladhi tasawwaru bihi fadaila wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala wa ashabihi alladzina fazu bil iktida'i bil jihadi wa ghairihi falam darajati aulana ba'd. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, seterusnya dan juga sholawat salam pada baginda mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta semuanya. Kita langsung aja ke materi. Qala rahimahullah ta'ala, beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, as-sadisatu, yang nomor ketiga atau poin yang ketiga dari adab berteman, bersahabat atau bersaudara dari yang lima. Nomor ketiga dari yang lima, ada mencari teman atau sahabat. Yang pertama, yang berakal, sudah. Kemudian yang keduanya bagus budi pekertinya atau bagus akhlaknya. Sekarang yang ketiga as-sholah, bahasa kita soleh. Syekh Nawawi memberikan syarah ainal khair fala tashab fasikon, maka janganlah kamu bersahabat dengan dijadikan sahabat yang yaitu jangan orang yang fasik. Artinya orang yang tindak laku, tingkah lakunya, perilakunya itu baik dan benar. Musiran ala maksiatin kabirah, jangan bersahabat dengan orang fasik yang terus menerus, musiran, yang terus menerus melakukan maksiat besar. Contoh maksiat besar, tidak menjalankan kewajibannya, tidak sholat, itu maksiat besar. Judi, mabuk, maksiat, tapi masih di bawah dosa meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban. Tidak mau ngaji, maksiat. Maka jangan bersahabat dengan orang yang tidak mau ngaji. Karena termasuk dosa besar dan lain-lain yang termasuk maksiat besar.
Li'annahu la faidata fi syafa'ati, karena tidak ada keuntungannya, tidak ada faidahnya bersahabat dengan orang yang fasik yang terus menerus melakukan maksiat besar. Li'anna man yakhafullaha la yusirru ala kabirah, karena orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia tidak akan terus-terusan melakukan dosa besar, melakukan maksiat besar. Wa man lam yakhafullaha la tu'minu gawailah, dan orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka la tu'minu gawailuh, maka keburukannya tidak bisa tidak aman, tidak bisa terjaga. Seluruh keburukannya dia la yusaku bisodakoti, persahabatannya itu tidak bisa terpercaya, tidak bisa dipercaya. Jadi persahabatannya itu bukan persahabatan sejati. Persaudaraannya dengan orang yang fasik bukan persaudaraan yang sejati, tapi tidak dipercaya, tidak bisa dipercaya. Bal yataghayyar, bahkan dia itu akan berubah. Man la yakhafullah, yaitu orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah, orang yang tidak menjalankan kewajiban perintah Allah kan tidak punya rasa takut kepada Allah. Yatagayyaru bitaghayyuril ahwal, berubah sesuai dengan perubahan tingkahnya, tindakannya, perilakunya, halnya, min alaniyah wal khulwah wal nahwi, yaitu terang-terangan dan tersembunyi. Ketika sendiri dia beda dengan ketika banyak orang. Ketika ada yang melihat beda ketika tidak ada yang melihat. Itu orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Wal akhir, dan berubah dengan sesuai dengan perubahan tujuannya. Min maradin wa nahwi, yaitu dari sakit dan sebangsanya. Kalau Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kepada baginda Nabi, wala tuti' ya asyrafal khalqi, wahai manusia, wahai makhluk termulia, janganlah kamu patuh, jangan kamu taat, man aghfarna qalbuh an dzikrina, orang yang hatinya lalai kepada kami dari mengingat kami, artinya orang yang hatinya tidak pernah mengingat kami. Jadi jangan kamu ikuti orang yang hatinya lalai, tidak pernah mengingat kami. Kata Allah, ay ja'alana qalbu ghafilan an dzikrina, itu orang yang hatinya menjadikan kita goplah, orang yang menjadikan kita lalai. Ya, orang yang bisa menjadikan kita lalai jauh dari Allah jangan diikuti, jangan dituruti, jangan dipatuhi. Wa taba'a hawa, dan dia lebih mengikuti keinginan
nafsunya, ai bitawla bisyahwah, yaitu di dalam apa namanya, memenuhi syahwatnya, tuntutan syahwatnya. Dia lebih ketimbang nurut syahwatnya daripada nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amruhu furutan, dan urusannya dia orang yang lalai kepada Allah itu apa namanya, berlebihan, kelewat batas. Al-Kahfi ayat 28, ayat isyrafan wa fadilan, yaitu kata Syekh Nawawi, israf itu kelewat batas, keterlaluan, dan batil artinya bukan sesuatu yang hak. Wa hada yadullu anna asyaddi ahwalil insan. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan manusia yang paling buruk, perbuatan manusia yang paling buruk, ayatuna qalbu khaliyan adzikrillah, hatinya itu kosong dari mengingat Allah. Jadi orang yang hatinya kosong mengingat Allah, itu berarti orang yang seperti itu paling buruk halnya, tingkahnya. Wa yakunu mamlu'an minal hawa, dan hatinya dipenuhi oleh keinginan adda'i ilal istighabil halqi, yang mengajak kepada sibuk memenuhi tuntutan-tuntutan makhluk. Dia lebih mementingkan urusan makhluk Allah ketimbang Allah. Li'anna dzikrallahi ta'ala nurun, karena mengingat Allah itu adalah nur. Mengingat Allah itu adalah cahaya. Wa dzikru ghairihi, dan mengingat selain Allah, zulmatun, adalah kegelapan. Mengingat Allah adalah cahaya terang benderang, sedangkan mengingat selain Allah adalah gelap gulita. Kada qalahu Syarbini, demikian yang disampaikan, dikemukakan oleh Imam Asy-Syarbini. Wa qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata, wa bi mafhumi dzalik zajrun lil fasik. Mafhum, di dalam mafhum keterangan tadi, firman Allah tadi, itu terdapat zajrun lil fasik. Zajrun, larangan, larangan terhadap kefasikan. Fahdar suhbat al-fasik, maka hati-hatilah engkau, hindarilah bersahabat dengan orang fasik. Karena Allah mewanti-wanti memperingatkan jangan bersahabat dengan orang yang fasik. Fa innahu yabihuk bi aqlatil aw bi tamhi fiha summa la yanaluha. Karena orang yang fasik, dia akan menjualmu demi sesuap makanan. Artinya akan mengkhianati persahabatan kita, akan mengkhianati pertemanan kita, akan mengkhianati ikatan persaudaraan kita.
dia akan lebih rela kehilangan kita ketimbang kehilangan keinginan nafsu, apa yang dia inginkan oleh nafsunya, apa yang diinginkan oleh nafsu. Ini banyak terjadi, bahkan mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan seperti itu. Gara-gara keuntungan komisi misalkan, lewat merusak nilai-nilai persahabatan, maka jangan pernah bersahabat lagi dan seperti itu. Cukup jadikan pelajaran. Masih ada orang yang lebih percaya hatinya, yang lebih sidik, yang lebih membawa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au bitom'i fiha, atau karena tamak dalam urusan makanan. Serakah, tidak mau berbagi. Tidak sedikit akadnya kerjasama, giliran untung dibawa kabur sama dia sendiri. Itu contoh yang seperti itu. Dan banyak lagi. Intinya orang yang kosong hatinya dari Allah akan melakukan apapun demi nafsunya dia. Bahkan mungkin bisa jadi, mohon maaf, menghilangkan nyawa kita pun dia akan berani. Apalagi cuma merampas kehormatan kita. Karena yang dia takutkan bukan Allah. Hukum-hukum Allah akan dilanggar sama dia. Karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Fa inna musyahadatal fuski wal ma'siyah ala dawam tuzilu an qalbi karahiyatal ma'siyah. Karena menyaksikan kefasikan dan maksiat. Tadi kan dilarang bergaul dengan orang fasik. Kalau kita bergaul dengan fasik, teman kita nih orang fasik, otomatis yang namanya bergaul, bersahabat, itu ada interaksi, ya, entah itu sehari atau seminggu sekali atau sebulan sekali, yang namanya bersahabat. Pasti berbarengan, kadang duduk bareng, ngobrol bareng, artinya kesaksian terlihat dengan mata kepala sendiri dan dialami oleh kita. Kefasikan orang yang fasik yang kita jadikan sahabat terus menerus seperti itu. Kalau dawam berarti terus menerus. Tujilu an qalbi karahiyatan masyiyah, maka lambat laun ketidaksukaan kita kepada maksiat itu akan hilang. Tadinya nggak suka maksiat, jadi suka. Tadinya benci maksiat, jadi suka, jadi senang. Tadinya nggak suka bohong, nah karena temannya tukang bohong, lambat laun bisa jadi kita juga suka bohong. Wa yuhawwinu ayusahilu alaika amroha, dan bisa mengentengkan urusan maksiat kepada engkau. Jadi maksiat akan dianggap enteng oleh kita kalau kita terbiasa melihat maksiat. Mohon maaf, misalnya kita sama sekali nggak suka misalnya judi misalnya. Tapi kalau terus menerus bergaul dengan tukang
Seperti itu. Bisa jadi tadinya benci kita nih, bisa jadi suka. Contoh gampangnya seperti apapun, karena maksiat ini banyak. Atau tadinya kita suka ngaji, bergaul dengan yang tidak suka ngaji, bisa jadi seneng nggak ngaji. Tadinya kalau nggak ngaji itu gerah, nggak betah, karena bergaulnya dengan yang bukan tukang ngaji. Tadinya kalau nggak ngaji gerah, jadi sebaliknya kalau ngaji gerah. Wa yubtilu nabratal qalbi anha, dan juga bisa membatalkan menghidarnya hati dari maksiat. Tadinya hati itu jauh dari maksiat karena sering bergaul, sering menyaksikan maksiat, bisa jadi tadinya jauh dari hati jadi dekat maksiat itu. Walidalika, karena demikian, hana alal qulub maksiatul ghibah. Hana alal qulub maksiatul ghibah. Maksiat ghibah jadi rendah, jadi hina kepada hati. Artinya tidak ada rasa takut ghibah, karena biasa ghibah, bergaul dengan orang yang ghibah, kan terbawa ke ghibah. Tadinya takut ghibah, karena terus menerus biasa, lambat laun perlahan rasa takut kepada ghibahnya hilang, jadi berani menggibah. Liulpihim, karena senangnya dia, unsihim wa mahabbatihim, karena merasa nyaman dan merasa senangnya kepada orang-orang pelaku ghibah, pelaku maksiat. Nah, ghibah termasuk maksiat besar. Walau ra'u khatiman, andai mereka melihat cincin min dahab dari emas, aw malbusan min harir, atau melihat pakaian dari sutra ala fakihin, kepada orang fakih, ahli fikih, lastanda inkaruhum alaih, maka tentu mereka akan luar biasa inkarnya kepada si ahli fikih itu. Diomongin jadi buah bibir, nggak ada rasa takut. Apa dia mau kiai juga senengannya anu. Apa dia mau ustaz juga kerjaannya gini. Dia omongin pakai sutra itu kan haram bagi laki-laki, tapi dia ustaz juga pakai. Pakai cincin emas itu kan haram bagi laki-laki, nah dia ahli fikih pakai. Wah, jadi nggak takut gitu. Rasa hormat, rasa ininya, penghargaan kepada orang berilmu nggak ada, hilang. Wal ghibah asyaddu dan min dalik, sedangkan ghibah jauh lebih besar dosanya dari memakai cincin emas itu.
Sedangkan ghibah jauh lebih besar dosanya dari memakai sutra. Yang ghibah seolah-olah paling benar. Nah itu yang terjadi di antara kita. Tidak ada rasa takut ngomongin orang. Bahkan orang-orang yang terhormat di sisi Allah pun diserang dengan ghibahnya. Semoga Allah menghindari kita ya. Ayat istimal dahab wal harir, yaitu dosa ghibah jauh lebih besar daripada memakai emas dan memakai sutra terhadap laki-laki. Kama ruwiya an Aisyah radhiyallahu taala sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala annaha qala, bahwa Siti Aisyah pernah berkata, kata Siti Aisyah, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbu min Safiyah annaha kata wa kata. Kata Siti Aisyah, cukuplah Siti Sofia ini begini. Jadi pernah Siti Aisyah, ya namanya istri, ya, apa namanya madu, ada rasa cemburu kepada madunya. Kan Sofia itu begini. Artinya Siti Sofia itu disebut dari Siti Aisyah. Sifat-sifatnya, keadaannya. Innaha qasirah, bahwa Siti Sofia itu pendek orangnya. Dan dia pun begini kata Siti Aisyah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar atau merespon ucapan Siti Aisyah itu, berkata, laqad qulti kalimatan law mujijat bima'il bahar lamajajjathu. Wahai Aisyah, kamu sudah mengucapkan satu kalimat, ucapan omongan yang andai kamu masukkan ke laut, ke air laut, maka itu air laut semua jadi kotor, pengaruh, jadi bau, jadi jelek. Padahal cuma satu kalimat. Jadi andai kamu campurkan kalimat tersebut ke dalam air laut, maka air laut itu semua jadi berubah, buruk, jelek, kotor. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa makna, dan makna dari hadis tersebut, wa makna majajathu ay khalatathu mukhalatatun yataghayyaru biha ta'muh wa rihuh, yaitu campuran yang andai dicampurkan maka rasa aroma laut itu berubah. Tadinya tawar jadi pedas gitu ya. Keset, tadinya enggak bau jadi bau. Tadinya putih bersih jadi kotor. Lisiddati natniha wa qabhiha, karena saking banget baunya kalimat tersebut dan buruknya, jijiknya kalimat tersebut. Masya Allah. Ini Siti Aisyah yang ngomong. Dan ini cara baginda Nabi mendidik, cara baginda Nabi menegur orang yang salah.
istrinya yang bersikap tidak baik, diberikan tamsil. Wahai Aisyah, kamu sudah mengucapkan satu kalimat yang apabila kamu campurkan ke dalam air laut, maka air laut itu seluruhnya jadi berubah, jadi kotor, jadi bau, jadi jijik. Padahal cuma satu kalimat. Qala ulama, ulama berkata, wa hadal hadis min ablagil jawazir. Hadis ini termasuk peringatan yang paling keras, peringatan yang paling berat. Anil gibah, tentang gibah, supaya menghindari gibah. Jangan pernah dekat-dekat dengan gibah. Kada fi qaum'in nufus, demikian disebut di dalam kitab Qaum'un Nufus li Abi Bakar bin Al-Hisni, karangan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Al-Hisni. Ar-Rabi'u wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali dan memberikan karunia taufik kepada kita, dan kepada kita terhindar dari orang-orang, dari sahabat yang dilarang didekati, yang tidak baik ketika kita dekati. Ada Nabi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilimpahkan rezeki beliau, selalu menjaga beliau dimanapun beliau berada, dan begitupun Sayyidul Walid Habibullah bin Bakar Al-Idrus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan urusan-urusannya. Amin. Dan khususnya kepada Umi, berdoanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakit beliau. Amin. Ingatkan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan begitu pun kepada jemaah sekalian, semoga teman-teman semua mendapatkan keridhaan keberkahan daripada para guru, juga mendapatkan keridhaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala dhanna asrafna wa tub 'alaina tawbah na'usil kulla hawba wastur lana awrati amin rawati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in. Amin rabbi asma' badala wajud manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasulin Allah bi kulli sulin salla wa sallam rabbi alaihi afdal habbi wa alihi wa sahbihi zadat wasfi suhbi walhamdulillahi bil barri wa tanahi la ilaha illallah al-mawjud bi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud bi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك الفاتحة ومسر الفاتحة وبكل ذات سورة الفاتحة بمقدم الشيخ وبركة الوالدين وبركة الأولاد يا مخرج الهم وكاشف الغم والهدي في الأرحام اللهم دافع بلاء الله دافع بلاء الرحمن دافع بلاء لا إله إلا أنت ادفعنا بلاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين آمين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والبيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم توفي سبحانك اللهم وبحمدك في السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد